pengelolaan itu harus berbasis sosial dan budaya. Nah, ini harus kita pegang. Jadi banyak, hampir seluruh kawasan hutan itu pasti ada masyarakat yang sudah terkait tinggal di situ atau hidupnya tergantung. Maka di Undang-Undang 41 dijelas itu, apabila kawasan hutan itu menjadi batasan bagi masyarakat akses masuk atau mengambil, maka negara itu memberikan kompensasi. Ada di undang-undang. Masa mereka harus di luar, teman-teman kita? Dia tinggal di situ, memanen di situ, semua. Justru inilah digunakan, mereka diberdayakan untuk menanam food estate itu. Estate ya. Untuk kebutuhan mereka dan juga bisa keluar kan gitu. Juga. Di sini lebih banyak mereka. Mereka juga bisa hidup langsung dari dalam kawasan hutan, Pak ya? Mereka sudah bertahun-tahun bisa hidup di kawasan. Artinya apa? Yang dimakan itu kan bergizi toh? Dan bisa dimakan juga, bisa dijual di luar. Termasuk obat-obatan. Obat-obatan. Ini terkait dengan budaya masyarakat ya Pak ya. Kalau kita bicara masyarakat adat, status hutan itu ada 3 Pak ya. Ada hutan hak, hutan adat, dan hutan negara. Tapi di sisi lain kawasan hutan itu hutan negara dan hutan adat. Itu bagaimana maksudnya itu Pak? Ya, jadi kan putusan MK kan sudah jelas ya. Hutan adat itu di luar hutan negara. Betul. Dia terpisah. Sekarang di UU JK menyatakan kawasan hutan ya. Nah, kita kawasan hutan itu bisa hutan negara dan hutan adat. Ya. Kita definisi kawasan hutan itu adalah hutan yang dipertahankan menjadi hutan tetap. Ya. Artinya hutan adat yang di situ memang diperuntukkan sebagai hutan tetap. Ya, gitu. Karena apa? Hutan adat itu kan komunal punya. Komunal kan nggak bisa dijual beli, ya. Haknya kan hak komunal. Hutan adat itu. Jadi itu dipertahankan supaya tetap menjadi hutan tetap. Nah, hutan tetap yang dipertahankan, apa yang di hutan tetap itu menjadi kawasan hutan negara. Nah, gitu loh. Di kawasan hutan negara itu terdiri menjadi kan hutan yang dipertahankan jadi hutan tetap itu ada kawasan hutan negara. Artinya itu ada hutan negara dan ada hutan adat. Ya. Sehingga pengukuhannya penetapan hutan adatnya itu karena dipertahankan negara bukan oleh adat, oleh negara. Artinya yang menata batas, yang menetapkan semua Pak ya. Beda dengan hutan hak. Hutan hak kan dimiliki, dia bisa jual. Nah, batasnya ya BPN. Sehingga hutan hak itu tidak menjadi kawasan hutan Pak ya, di luar kawasan hutan kalau lihat di aturan itu. Yang hutan hak itu bukan hutan negara. Ya, betul. Dan bukan kawasan hutan negara, karena dia bisa dijual kan. Tapi kalau hutan adat itu punya adat, tapi kan tidak bisa dijual. Itu menjadi satu kawasan hutan negara. Artinya lahannya tidak boleh dijual Pak ya. Dipertahankan oleh negara. Itulah basis. Dan itu harus. Maka tata caranya kalau dia produksi dan lain-lain menjual itu mengikut tata usaha hasil hutan di hutan negara itu. Artinya memang di situ ya Pak ya, masyarakat itu diberikan hak kelola itu bukan hanya menjaga hutannya, bukan, bisa memanfaatkan. Tapi dia pakai mekanisme tata usaha. Dia bisa menjual langsung boleh, tapi pakai tata usaha. Tata usaha hasil hutan. Berhubungan dengan pemegang izin lah. Jadi boleh langsung. Yang kelima itu, pengelolaan hutan itu berbasis multi stakeholder. Jadi nggak mungkin kelola hutan itu kita sendiri, itu nggak mungkin. Kita harus kerjasama. Kawasan konservasi lah. Petugasnya kan dengan mitra, NGO, semua kan. Nggak mungkin dia ngelola hutan sendiri. Dari uangnya aja tadi kan nggak cukup tuh. SDM-nya kan nggak cukup. Dengan masyarakat, komunitas patrol, dan juga kepada pemegang industri-industri.
Pemegang izin. izin, lalu peneliti, saintis toh, pendidikan, itu kan pentahelix lah. Media massa kan perlu. Iya. Termasuk pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Daerah. Kadang-kadang seperti itu Pak ya, jangan sampai sifatnya sektoral. Hutan konservasi, kemudian hutan produksi, itu memang perlu dikelola sebagai satu kesatuan terintegrasi gitu ya. Jangan dibiarkan, oh itu urusannya konservasi gitu. Kita yang saya bilang tadi landscape itu. Landscape itu. Ya, ya. Di landscape itu adalah di situ pemerintah daerah dan yang lola hutan produksi dan hutan lindung toh, lalu juga perkebunan, itu kan harus duduk bareng nih. Bagaimana kalau babi hutan yang dari kawasan hutan itu masuk ke perkebunan, perilakunya seperti apa? Kan Ya, gitu. penanganannya seperti Lalu apa kalau ya? ada satwa liar dilindungi, orang hutan masuk ke perkebunan misalnya. Ya betul. Seperti apa? Kan tidak boleh, oh karena nih dilempar, diburu kan gitu. Atau rusa masuk. Karena landscape itu pasti mereka harus ada kesepakatan di situ. Betul. Oh ini Taman Nasional, kenapa sih ada kok bisa masuk ke sini? Nah, lapor kan. Nah, bahkan mereka kita ajarin tuh bagaimana cara ngusir kan gitu. Ya. Termasuk pengamanan dan pelaporannya. Iya, seperti apa. Ini penting supaya para pihak tahu. Oh ternyata perkebunan yang luas itu telah mengganggu, terancam terus. Kenapa tidak dihutankan kembali? Sebagai area-area penting ya, yang plasma nutfah itu. Makanya kan ada area perkebunan harus memiliki area perlindungan plasma nutfah. Ternyata penempatannya nggak cocok. Penempatan di sini yang dimasuk di sini. Iya. Nah, itu kan berbagai riset tadi. Iya. Baik. Yang berbasis multi stakeholder tadi. Artinya semua ikut, masyarakat ikut. Artinya juga termasuk termasuk ikut mengawasi. Bahkan bila perlu menangkap, boleh di undang-undangnya itu. Nanti kalau kita bicara di perlindungan hutan. Dia punya otoritas masyarakat itu menanyakan ke pemerintah daerah, kenapa sih diterbitkan izin pemanfaatan hutan? Mempertanyakan boleh. Boleh. Pak, ya? Dan dilindungi itu. Dan dilindungi oleh undang-undang. Dan tugasnya kewajibannya lah. Iya. Nanti nanti kita diskusikan. Di sesi berikutnya ya. Di pelan hutan berbasis. Yang keenam ini, nah ini tadi. Pengelolaan hutan itu harus berbasis apa? Atau resortnya. Jadi kalau itu hutan adat, maka harus ada manajemennya di tingkat hutan adat di tapak itu ada nggak sih? Bukan hanya tatanan adatnya Bukan saja Pak tatanan adat, ya. kan dia harus kelola. Tapi sebagai pengelola. Pengelolanya hutan adat, ngelola hutan adatnya seperti apa nih petugasnya? Kan harus ditunjuk lembaga adatnya itu. Iya. Sudah ada lembaga adat, punya hutan adat. Nah, bagaimana ngelola hutan adatnya nih oleh mereka? Kalau orang masuk seperti apa? Kalau ada orang mau menebang seperti apa? Artinya regulasi apa ya? Regulasi. Pengaturan Di hutan adat. di hutan adat itu. Makanya di undang-undang itu disebutkan perlindungan hutan itu dikelola oleh pengelolanya. Kalau itu hutan hak berarti oleh pemegang haknya. Iya. Kalau itu pemegang izin berarti oleh pemegang izinnya. izin. Kalau itu oleh adat berarti oleh lembaga adatnya. Itu dia harus bertanggung jawab. Iya. Berarti di sini juga harus ada peningkatan kapasitas terkait tentu kapasitas mereka ya. termasuk bagaimana perlakuan terhadap satwa liar dilindungi. Iya. Nah, itu masuk. Bagaimana dia memproduksi hasil hutan supaya nilainya tinggi, cara menebangnya itu diajarin. Iya. Supaya nggak dibohong-bohongin kan sama kan gitu. Nah kalau di Taman Nasional, pengalaman saya itu di Taman Nasional untuk di tingkat resort ada masyarakat adatnya di dalam perencanaan kawasan termasuk pengamanan penyuluh masyarakat sampai dengan pengepoten itu di dalam Taman Nasional. Artinya kalau begitu memang tidak terpisah dari yang tadi multi stakeholder itu Pak ya. Itu harus tercermin di organisasi. Bilang multi struktur kita banyak, tapi di organisasinya kelembagaan tidak ada. Jadi harus masuk ke masyarakat di situ. Perencanaan di tingkat tapak. Baru perencanaan di tingkat tapak itu yang bertanggung jawab adalah
kepala Yang satkernya. multi stakeholder tadi itu diwujudkan perannya itu di Peran sini di Pak sini, ya. di tingkat tapak Di tingkat perannya tapak, betul. Iya. Baik. Yang terakhir itu adalah berbasis penegakan hukum. Suka atau tidak suka, bagaimanapun itu hutan adat atau apapun hutannya harus ada penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana di dalam. Nah makanya di pengalaman saya itu melibatkan semua stakeholder masyarakat, perusahaan yang punya satpam itu kita latih dalam perangkap perlindungan dan pengamanan landscape. Iya. Nah ini kali seperti ini kan Wildlife Protection Unit. Tergantung sekarang kalau ada yang bayarin, makanya saya sebut Wildlife Protection Unit ini itu ada beberapa komunitasnya yang suka terhadap harimau, suka terhadap senang gajah, senang sama satwa orang hutan. Di dunia ya, dia punya uang tuh, mau bantu nih. Anak-anak sekolah, kalau perusahaan sudah tingkat tinggi lah, anak-anak sekolah. Dia mau nyumbangkan uang itu untuk menyelamatkan harimau. Nah inilah contohnya yang kita latih di 30 ini. Ini masyarakat sama polhut. Dari satu polhut masyarakatnya 5. Itu satu regu itu. Satu regu 6 orang. 6 orang, 6 sampai 7. Jadi ini akan patroli terus. Itu dibiayai oleh anak-anak sekolah itu. Melalui satu organisasi mungkin. Melalui organisasi ya. Ya kerja gitu. Non NGO mungkin ya. NGO. Iya. Itu yang harimau. Nanti yang jaga gajah ada lagi. Jadi Wildlife Protection Unit, Tiger Protection Unit, Elephant Protection Unit, Rhino Protection Unit. Jadi saya waktu punya rhino, punya elephant sama punya tiger. Itu komunitas yang berbeda-beda. Ya masyarakat. Jadi itu diaudit oleh akuntansi publik. Karena uangnya kan mereka langsung yakin ke luar negeri. Nah itu dikasih nama itu. Nah ya terpotret tadi dikasih nama siapa, si donornya, ini siapa, kelompok masyarakatnya. Artinya penegakan hutan ini bukan hanya oleh pengelola Pak ya, tapi melibatkan masyarakat, para pihak. Multi stakeholder tadi. Dibiayai malah oleh internasional. Iya. Grup-grup mulai dari anak-anak sekolah sampai ke pengusaha-pengusaha yang punya uang itu. Iya. Nah ini Pak, kalau ini kan penegakan hukum kalau misalnya di kawasan konservasi itu dengan tata batas yang sudah dikukuhkan itu sangat jelas Pak ya status hukumnya. Bagaimana dengan kawasan hutan lainnya Pak? Karena ada juga beberapa kawasan hutan yang baru ditunjuk. Kalau ada tindak pidana di tempat tersebut, ini kadang-kadang penegak hukum itu ragu-ragu Pak. Ini tindak nggak ya? Ini baru ditunjuk. Masih ada hak-hak orang di situ. Nah ini gimana Pak? Supaya nggak rusak juga hutannya ini. Betul. Jadi kan kembali nih, kalau saya ya di penegakan hukum, yang pasti bahwa yang ditebang itu kan bukan milik yang nebang. Yang ditebang bukan milik yang nebang. Iya. Iya. Ya toh? Iya. Artinya kan dia mencuri. Iya. Nah, pakai KUHP. Jangan pakai undang-undang pasal. Oh, KUHP pencuri hak orang lain atau hak negara. Jadi penerapan pasalnya Pasalnya, ya. Iya. Ya, gitu. Artinya tuh, jadi gini, kadang-kadang teman-teman lupa ya. Jadi kalau kita undang-undang konservasi ya, itu kan di Cagar Alam, Iya. itu tidak ada ayat yang bisa ditujuk memberatkan pakai undang-undang 41. 41. Ya. Nah, gitu. Itu pasti ada muncul di semua hutan itu kan? Iya. Ada. Ternyata 41 tadi penunjukan batas agak susah ini sudah. Itu naik tuh. Pakai KUHP. Nah, coba kalau udah KUHP nggak ada pakai undang-undang 4 Pancasila. Iya betul. Undang 45 lah itu kan kesejahteraan melanggar semua pakai itu lah. Ya. Karena KUHP itu umum Pak ya. Umum. Oke, siap. Jadi kalau bisa dijerat itu pasti, bukan milik dia kok. Iya. Iya. Negara kan hanya menunjukkan bahwa itu dia mengambil tanpa izin milik orang lain, pihak lain. Pihak lain itu bisa perorangan, bisa kelompok masyarakat, bisa juga negara ya. Iya. Kalau tidak dikuasai oleh perorangan, berarti dikuasai oleh negara. Undang-undangnya gitu. Iya. Artinya penegak hukum itu tidak boleh ada keraguan Nggak usah seperti ragu, itu. iya. Ya. Gitu.
Karena memang apalagi penegak hukum ini kan mitra polisi juga, Polisi, Pak. betul. Dengan terus pura-pura nggak tahu kan susah juga itu kan, harus tahu dia. Oh ini bukan kewenangan saya tapi ada pasalnya di situ. Saya coba nanti serahkan ke polisi kan. Ya. Nah, karena saya ingat undang-undang saya Pak, saya hanya 41 saja. Itu pasti segala sesuatu yang ilegal pasti diatur di Indonesia ini. Ya. Nah, ini satu lagi nih Pak. Ini memang yang terjadi di tingkat lapang ya Pak ya. Dengan adanya undang-undang UU CK ini ya Pak. Ini keterlanjuran yang sudah terjadi ini diberikan akses oleh negara. Misalnya penggarapan lahan, pendudukan lahan. Itu dengan berbagai model ya Pak ya. Ada yang untuk di APL mungkin mereka dengan sistem TORA, kemudian di hutan produksi, hutan lindung dengan sistem perhutanan sosial, kemudian di hutan konservasi itu dengan sistem kemitraan. Nah ini kadang-kadang dan di undang-undang itu memang ditetapkan sampai dengan ditetapkannya TORA undang-undang UU CK yang 2020 Pak. Nah setelah itu ini masyarakat-masyarakat yang lain juga menuntut hak yang sama untuk bisa menggarap hutan. Sehingga timbul mungkin penebangan-penebangan dan ingin diperlakukan sama. Ini gimana nih Pak? Nah, jadi memang kembalikan kita apapun terakhirnya itu kan di penegakan hukumnya. Iya, di 7 prinsip ini. Sekarang mereka ada di dalam itu ilegal. Ya. Ya toh? Kecuali masyarakat adat yang bisa dibuktikan atau masyarakat bukan adat yang bisa dibuktikan bahwa sejak lama dia sudah di situ sebelum itu kawasan hutan. Kalau itu lewat koridor hutan adat itu Pak ya? Ya, itu misalkan. Gitu. Contoh, hutan itu ditetapkan ditata batas selesai temu gelang itu tahun 80. Ya kan? Artinya apa? Setelah tahun 80 dia ada di situ, maka itu sudah melanggar kan? Oh iya. Kan gitu. Sudah tindak pidana toh? Ya, menduduki kawasan. 20 sampai dengan tahun 2024 80 2002 kan sudah 44 tahun. Ya. Ya kan? Apakah 44 tahun ini menjadi suatu kejahatan? Pembiaran kan? Ya. Kalau pembiaran, pengelola kawasan dulu ditanya toh. Kenapa ini 44 tahun dibiarkan? Tidak ada tindakan, tidak ada upaya ya Pak ya? Upaya. Itulah di Undang-Undang 18. Tahun 2013. Itu muncul pembiaran. Masa 40 tahun bergantian manajemen pengelola di situ nggak tahu? Minimal LK lah, minimalnya. Iya. Kalau tidak ada LK-nya, artinya pembiaran di situ. Kejahatan yang dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini jadi pengakuan kan? Kan begitu. Pilih 40 tahun. Gak usah jauh, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bapak beli rumah. Berarti tinggali satu keluarga. Ya. Rumah tidak dipagar. Lalu ada orang di situ duduk bersih-bersih, membantu bapak didiamkan kan. Terus dia bikin tempat saung saja untuk istirahat, nanti pulang lagi bersihkan. Kan bapak lihat bersih itu. Iya. Senang. Nah, akhirnya ada hujan, berteduh kan gitu. Sampai hujan, malam nggak pulang, tidur di teras. Bapak diamin kan, besoknya 2-3 kali tiap hujan. Akhirnya satu malam tidak hujan, dia tidur di teras, didiamin. Terus saja sampai 6 bulan begitu terus. Sudah 6 bulan, nggak apa-apa, tidur di garasi. Ya kan? Terus akhir di dalam rumah, kamar ruang pembantu. Nggak terganggu, bapak tidak merasa terganggu. Sudah 5 tahun tidur di kamar anak, karena anaknya nggak tidur, didiamin lagi. Sudah 10 tahun tidur di ruang kamar bapak. Terus bapak usir, salah nggak? Yang salah siapa? Yang punya rumah Ya rumah kan.
Selama ini udah dianggap sebagai keluarga. Dan keluarga kan sama lain saya akan petugas kan dengan begitu. Untuk mungkin menjaga kan hal-hal seperti ini ya. Makanya di dalam pengamanan hutan nanti yang paling penting itu adalah pada saat tindakan pertama. Jadi, sebetulnya kalau orang tidak melakukan tindakan pertama itu sudah melakukan pembiaran. Artinya apa? Kalau di aparat negara bisa diperiksa. Pembiaran ini apa? Karena kelak dia merasa pembiaran itu karena dia takut atau dia memang tidak pernah tugas di situ bertugas atau memang sudah dapat kesepakatan. Nah, jadi kan. Nah, kita makanya apapun penegakan hukum terkait Torah itu semua makanya harusnya diputuskan di pengadilan, bukan keputusan itu kan tindak pidana. Tindak pidana itu di pengadilan. Apakah itu nanti bentuknya kalau itu sudah pengakuan di perdata kan selesai. Nanti perdata putusan pengadilan oke, ini perdata karena dia sudah 40 tahun jadi penyidik. Nah, sehingga yang baru diperiksa. Oh, kamu tidak perdata, kamu kejahatan. Karena baru 1 hari atau baru setahun. Ya. Sehingga jadi hukum lah ya, yang menentukan itu hukum. Mendapatkan kepuasan ya Pak ya, kalau keputusan itu masalah hukum. Boleh. Jadi nanti dari pihak pengelola kawasan, ini memang diputuskan itu jadi milik yang bersangkutan. Kalau dia terima putusan hakimnya, tidak banding. Iya. Baik, ya. Pak Prama gimana untuk ini materi yang terkait dengan pengelolaan hutan efektif dari 7 prinsip ya. Tadi sudah disampaikan. Kira-kira mungkin masih ada nggak yang perlu diperdalam terkait ini? Ya, ini banyak ya. Tadi yang kita dapatkan dari Pak Waldemar ini berdasarkan pengalaman empiris ya Pak ya, selama 44 tahun Pak ya. 44 tahun ini udah dikristalkan oleh Pak Waldemar dengan 7 prinsip ini. Dan seperti tadi selama pembicaraan kita 7 prinsip ini bisa dilaksanakan di semua fungsi kawasan hutan. Apakah itu lindung, produksi ataupun konservasi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan hutan adat. Betul ya. Jadi ini menjadi apa ya? Kalau saya sih menjadi satu kebaharuan bagi kita semua ya. Bahwa penerapan prinsip-prinsip ini sangat fleksibel dan memang relevan dengan perkembangan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu. Yang terkini ya. Ya seperti itu. Terima kasih nih Pak Waldemar ya. Terima kasih Pak Waldemar untuk materi yang diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi audiens kami ya. Sobat Semesta Menghijau. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waldemar ini, nanti bisa tinggal di kolom komentar, nanti kita pantau semua Pak ya, apa yang dikomentari dari audiens kita di Sobat Semesta Menghijau. Untuk sesi ini mungkin kita cukup dulu ya Pak Prama supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di sesi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.